Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya dengan Husni Mubarak dari STY Gici Business School. Di video singkat ini saya coba untuk sharing mengenai benchmarking. Ini saya ambil dari buku Manajemen Kualitas Produk dan Jasa karangan Julian Yamit di bab 5. Nah, di video singkat ini saya coba coba menyampaikan tentang apa sih itu benchmarking, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Nah, secara definisi, benchmarking ini adalah proses terus-menerus mengukur dan membandingkan proses bisnis seseorang terhadap proses sebanding dalam organisasi terkemuka untuk mendapatkan informasi yang akan membantu organisasi mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan. Benchmarking itu suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit, bagian, atau organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa untuk unit, bagian, atau organisasi lain yang sejenis baik secara internal maupun eksternal. Nah, fokus dari kegiatan benchmarking diarahkan pada praktik terbaik dari perusahaan lainnya. Ruang lingkupnya makin diperluas, yakni dari produk dan jasa menjalar ke arah proses, fungsi, kinerja organisasi, logistik, pemasaran, dan lain-lain. Benchmarking juga berwujud perbandingan yang terus-menerus, jangka panjang tentang praktik dan hasil dari perusahaan yang terbaik dimanapun perusahaan itu berada. Nah, secara evolusi gitu, menurut Watson dalam Widianto 94, konsep benchmarking ini mengalami setidaknya 5 generasi. Itu yang pertama, research engineering. Dalam tahap ini dilakukan perbandingan karakteristik produk, fungsi produk, dan kinerja terhadap produk sejenis dari pesaing. Atas yang kedua, competitive benchmarking. Selain melakukan benchmarking terhadap karakteristik produk, juga melakukan benchmarking terhadap proses yang memungkinkan produk yang dihasilkan adalah produk unggul. Yang ketiga ini proses benchmarking, memiliki lingkup yang lebih luas dalam dengan anggapan dasar bahwa beberapa proses bisnis perusahaan terkemuka yang sukses memiliki kemiripan dengan perusahaan yang dilakukan benchmarking. Nah, yang keempat ini strategi benchmarking. Merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi alternatif, implementasi strategi bisnis, dan memperbaiki kinerja dengan memahami dan mengadaptasi strategi yang telah berhasil dilakukan oleh mitra eksternal yang telah berpartisipasi dalam aliansi bisnis. Membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan arah strategi jangka panjang. Nah, yang terakhir, nomor 5 ini global benchmarking, mencakup semua generasi yang sebelumnya dengan tambahan bahwa cakupan geografisnya sudah mengglobal dengan membandingkan terhadap mitra global maupun pesaing global. Kapan benchmarking digunakan? Digunakan ketika proses yang ditargetkan adalah kritis bagi keberhasilan organisasi. Peluang pertumbuhan yang signifikan terjadi dalam bisnis, namun kooperasi tidak mampu mengambil keuntungan tersebut. Yang ketiga ini organisasi memahami proses saat ini dan ukuran kinerjanya. Yang terakhir, memiliki komitmen untuk perubahan. Nah, tidak digunakan ketika organisasi tidak memahami proses yang ditargetkan. Yang kedua, manajemen tidak mengetahui bagaimana kinerja organisasi dibandingkan sendiri dengan pesaingnya. Yang ketiga, manajemen tidak memahami apa yang dibutuhkan pelanggan dari proses ini. Nah, yang terakhir, manajemen belum melakukan pemetaan proses dan tidak memiliki ukuran kinerjanya. Nah, tujuan itu adalah menentukan kunci atau rahasia sukses dari perusahaan pesaing yang paling unggul, kemudian mengadaptasikan dan memperbaikinya secara lebih baik untuk diterapkan, yang akhirnya akan mengungguli pesaing yang di benchmarking atau memperoleh gambaran dalam insert,
mengenai kondisi kinerja organisasi sehingga dapat mengadopsi best practice untuk meraih sasaran yang diinginkan. Manfaatnya itu ada 3. Pertama, perubahan budaya. Begitu memungkinkan perusahaan untuk menerapkan target kinerja baru yang realistis, berperan meyakinkan setiap orang dalam organisasi akan kredibilitas target. Yang kedua, perbaikan kinerja, membantu perusahaan mengetahui adanya gap-gap tertentu dalam kinerja dan untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Itu memberikan dasar bagi pelatihan. Karyawan menyadari adanya gap antara yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan lain di perusahaan lain. Itu keterlibatan karyawan dalam memecahkan permasalahan sehingga karyawan mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan. Nah, faktor-faktor yang mendorong perubahan faktor yang mendorong perusahaan melakukan benchmarking ini, pertama, komitmen terhadap TQM, yang kedua, fokus pada pelanggan, yang ketiga, product to market, yang keempat, waktu siklus pemanufakturan, yang kelima, laba. Strategi benchmarking adalah suatu strategi pengadaptasi perusahaan lain yang memiliki kinerja atau produktivitas tinggi. Benchmarking merupakan sebuah alat bantu guna memperbaiki performa perusahaan melalui pemahaman lebih baik tentang performa dan proses-proses perusahaan best practice. Nah, ini merupakan gambaran perbedaan tentang benchmarking dengan analisis saing. Nah, mempelajari dan memahami proses sendiri, menentukan mitra, membandingkan, mempelajari proses-proses mitra, pembandingan, menganalisis perbedaan antara diri kita dan proses mitra, membandingkan, melaksanakan perbaikan berdasarkan apa yang telah dipelajari dari mitra pembandingan. Nah, saat ini dan di masa depan, cara terbaik bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berhasil dalam jangka panjang adalah dengan mengetahui keinginan, want, dan kebutuhan, needs, dari setiap stakeholder. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan, silahkan ditambahkan dan disempurnakan di kolom komentar. Salam sehat, tetap jaga protokol, dan tetap semangat.